Hai teman-teman, ketemu lagi sama Ola di sini. Oke, di part sebelumnya, Eri akhirnya cerita rahasia besarnya ya. Pastinya Yuta kaget dan sedih banget tahu kabar itu. Terus di part terakhir ini, kalian harus perhatiin detail. Biar kalian tahu serunya ending cerita ini. Enjoy! Kemudian kita akan diperlihatkan di mana Ibu Yuta di kondisi yang sangat kritis, sambil ayahnya menjelaskan bahwa Yuta tidak bisa datang ke ruangannya. Karena Yuta tidak ingin melihat ibunya meninggal. Dan kita akan dibuat terkejut dengan jawaban ibunya yang mengatakan bahwa anak itu tidak berguna sampai akhir. Lalu kita akan dibawa flashback ke masa ketika Ibu Yuta masih hidup dan mulai meminta Yuta merekam semua kegiatannya. Kita akan sangat terkejut karena Ibu Yuta ternyata adalah orang yang sangat sering menggunakan kata-kata kasarnya kepada Yuta. Sering memarahi Yuta dan bahkan berkomentar tentang videonya yang buruk sambil memukulnya. Mengatakan Yuta bodoh dan mengingatkan bahwa uang untuk membeli handphone Yuta itu berasal dari dompet ibunya. Ternyata Ibu Yuta adalah seorang produser TV. Dia ingin membuat sebuah dokumenter TV tentang pertempuran sengit terhadap penyakit yang dideritanya ketika sudah sembuh. Namun karena ayahnya bekerja, jadi Yuta yang harus bisa membuat video itu. Kemudian ayahnya dengan wajah sangat sedih mengatakan bahwa ayahnya tahu tindakan ibunya kepada Yuta sangatlah memuakkan. Akan tetapi, ayahnya seakan tidak mendengar dan tidak peduli tentang segala perlakuan tidak baik yang diterima oleh Yuta dari ibunya. Ayahnya menyesal dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada Yuta. Ayahnya menjelaskan dengan menangis bahwa dia sangat terkejut saat melihat sosok Ibu Yuta di dalam film itu. Ibunya digambarkan sebagai seseorang yang baik. Bahkan hanya hal baik tentang ibunya yang bisa terlihat dari film Yuta. Yuta berkata, ibunya sering berlaku buruk kepadanya. Dia tidak pernah mendapatkan pujian untuk hal apapun. Tetapi Yuta tetap menginginkan kenangan tentang ibunya menjadi indah. Lalu ayahnya berkata bahwa Yuta mempunyai kemampuan memutuskan sendiri dengan cara apa dia akan mengingat seseorang. Dan mungkin Eri juga ingin Yuta memilih caranya sendiri untuk mengingat Eri. Kemudian adegan berpindah kepada Eri dan Yuta yang sedang menonton video di gedung biasanya. Karena Eri sudah boleh keluar dari rumah sakit hari ini. Yuta bertanya, bolehkah dia merekam setiap kegiatan Eri mulai dari sekarang? Eri tersenyum lalu menjawab terima kasih. Ternyata saat itu Yuta sedang memperlihatkan video yang pernah dia janjikan kepada Eri. Video di mana Yuta sedang melakukan hal konyol lainnya dengan cara buang air besar di sebuah lapangan. Kemudian Eri tersenyum. Yuta telah merekam banyak sekali kegiatan mereka setelah itu. Seperti saat mereka pergi berjalan-jalan ke akuarium, makan es krim bersama, lakukan perjalanan dengan kereta ke banyak tempat, Eri yang duduk di atas kursi rodanya, bahkan mereka mempunyai rekaman video bersama. Lalu ketika di rumah sakit kembali, Eri bertanya, apakah Yuta akan menggunakan semua rekaman mereka berjalan-jalan ke dalam filmnya nanti? Dan Yuta bertanya, apakah boleh adegan tentang mereka berciuman disertakan dalam film itu? Eri berkata, aku tidak tahu. Eri lalu bertanya kepada Yuta, mengapa Yuta membuat karakter Eri menjadi sosok vampir?
Yuta menjawab, dia menginginkan sedikit rasa fantasi. Karena pada saat mereka pertama kali bertemu, Eri langsung membawa Yuta ke dalam sebuah gedung terbengkalai. Dan itu sangat menggambarkan bagaimana seorang vampir. Lalu dia berkata, meskipun vampir itu mungkin saja akan menghisap kering darahnya, Yuta rela untuk menjadi persembahan kepada seorang vampir yang sangat cantik ini. Lalu Eri berkata terima kasih, dan dia sangat tidak sabar untuk menonton film itu. Yuta menawarkan Eri untuk menonton setengahnya, namun Eri ingin menonton produk jadinya. Beberapa saat kemudian, Yuta bertanya, film apa yang Eri inginkan untuk dibuat oleh Yuta? Lalu Eri menjawab, dia ingin melihat film seperti yang telah diberitahukan di awal. Seperti apa itu? Kata Yuta. Lalu pada momen ini, kita diperlihatkan Eri yang sakit kronis mengatakan harapannya. Eri menginginkan sebuah film di mana mereka semua yang menonton menangis sekeras-kerasnya. Dan ini adalah akhir film Yuta selanjutnya. Rekaman akhir hidup Eri yang membuat semua siswa yang menonton benar-benar menangis. Dengan ditutup dengan gambar jari Eri yang khas, yaitu melambangkan tanda peace. Singkat waktu, ada seorang siswa perempuan yang bertanya kepada Yuta, bukankah Eri memakai kacamata dan juga menggunakan kawat gigi? Yuta menjawab, dia merekam Eri tanpa itu semua atas permintaan Eri sendiri. Lalu siswa perempuan itu berkata bahwa Yuta hanya mengikuti arahan pacarnya secara membabi buta. Yuta menjelaskan bahwa mereka hanya pasangan di dalam film itu. Mereka tidak benar-benar pacaran. Yuta juga menjelaskan bahwa dia sempat menyatakan perasaannya kepada Eri, tetapi Eri menolaknya. Lalu siswa perempuan itu bilang bahwa kita tidak bisa menilai Eri hanya lewat film. Karena Eri yang sebenarnya suka emosi. Dan Eri adalah gadis remaja yang sangat nakal. Lalu Yuta berkata, itu benar. Dan Eri bilang, itulah alasan mengapa kamu dan aku adalah satu-satunya teman Eri. Kemudian siswa perempuan itu berkata, Eri yang Yuta rekam memang terlalu berlebihan. Tapi dengan begitu, dia akan selalu mengingat sosok Eri yang seperti itu. Terima kasih Yuta. Lalu bayangan ibu Yuta seperti hadir sambil melihat ke arah Yuta. Seakan berpamitan pada Yuta yang tidak sempat bertemu terakhir kalinya. Kemudian semua layar gelap beberapa saat dan pada akhirnya sang protagonis berhasil merekam sebuah kematian. Sesuatu yang tak bisa ia lakukan untuk ibunya. Dan sang protagonis mendapatkan kembali hidupnya, juga kepercayaan diri untuk membuat film. Ceritanya pun tamat. Adegan berpindah yang menjelaskan tentang itulah karakter Yuta di dalam film. Tetapi di dunia nyata Yuta tidak berjalan lancar. Setelah festival sekolah itu, Yuta lebih banyak berdiam diri di kamar daripada berangkat ke sekolah. Menghabiskan hari-harinya di depan komputer, memotong ulang film Eri. Film ini memang telah diterima banyak orang, namun Yuta terus-terusan merasa melewatkan sesuatu. Firasatnya mengatakan kalau dia bisa saja menemukan jawabannya dari total jumlah 2000-an video rekaman bersama Eri. Yuta terus-menerus melakukan perubahan ulang pada film itu. Bahkan sampai Yuta menginjak masa-masa kuliah, dia bekerja paruh waktu di malam harinya
Dan ketika sudah pulang, dia akan tetap mengutak-atik video Eri. Yuta bercerita, akhirnya dia keluar dari kuliah lalu mendapatkan pekerjaan penuh. Di sana dia bertemu dengan wanita yang akhirnya dinikahinya dan mereka memiliki seorang putri. Setelah itu semua, Yuta masih terus memotong dan mengubah ulang film Eri. Film yang tidak pernah diberitahukan Yuta kepada siapapun. Yuta menjelaskan bahwa bukan karena dia tidak bahagia dengan keluarganya, tetapi jika hari demi harinya terlewati sampai Yuta meninggal dengan damai, itu sudah sangat membahagiakan bagi Yuta. Kemudian kita akan melihat Yuta yang telah dewasa sedang merekam dirinya sendiri. Yuta bercerita suatu kejadian. Hari itu, istrinya, putrinya, dan ayahnya semua ada di dalam mobil, dan Yuta lah yang menyetir. Lalu tiba-tiba dalam sekejap, semuanya terlihat gelap. Dan selanjutnya Yuta hanya melihat atap sebuah rumah sakit. Yuta diberitahukan bahwa ada sebuah kecelakaan di depan mobil mereka, dan kendaraan mereka terkena dampaknya. Sayangnya, Yuta adalah satu-satunya anggota keluarga yang masih selamat. Yuta terlihat menunduk lesu dan sedih. Yuta merasa sangat sulit untuk mencerna semuanya. Seakan-akan Yuta seperti sedang menonton tragedi mengejutkan di dalam sebuah film. Jika melihat ke belakang, Yuta memang memiliki kebiasaan buruk, di mana dia akan melihat permasalahan yang ada di depannya dari perspektif orang luar. Seperti kematian ibunya, kematian Eri, dan semuanya. Dia hanya melihat kenyataan dari kameranya saja. Dan ini sama seperti saat Yuta kecil yang memikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Dan hasilnya Yuta sadar bahwa dia tak memiliki jiwa yang tersisa untuk menanggung kematian lagi. Aku akan mati di tempat yang banyak sekali ingatan bagiku. Begitulah akhir Yuta mematikan kameranya. Kemudian kita akan diperlihatkan Yuta menuju ke gedung terbengkalai yang selalu ia datangi bersama Eri. Ruangan demi ruangan dan lorong yang gelap, semuanya dia lewati. Gedung itu sudah rapuh, tua dan tidak memiliki kehidupan sedikit pun. Sampai di ruangan di mana Yuta dan Eri biasa bersama, ketika Yuta mengeluarkan sebuah tambang, dia berpikir, dunia ini dipenuhi dengan kalimat kematian. Dan kita akan diperlihatkan adegan di mana Yuta kecil yang sedang merekam dirinya sendiri ketika berpamitan untuk melompat dari gedung rumah sakit. Tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di sofa ada sosok Eri kecil yang mengatakan bahwa Yuta sekarang terlihat lebih tua. Melihat Eri yang masih muda duduk di sofa yang biasanya mereka tempati untuk bercanda dan menonton film, membuat Yuta sangatlah bingung. Berpikir apa yang sebenarnya terjadi, mengapa dia bisa melihat Eri di situ. Tiba-tiba Eri berkata, film itu masih kurang sempurna. Dia merasa akhir ceritanya bisa ditambahkan sedikit rasa fantasi. Yuta masih terkejut dan dia bertanya kepada Eri, apakah sosok Eri yang sedang ada di hadapannya ini sedang berbicara kepada Yuta? Kemudian Eri berkata, iya, dia berbicara kepada Yuta. Yuta menjawab, sudah ada fantasi di dalam film itu.
yaitu membuat Eri sebagai sosok vampir. Kemudian Eri menanggapi, itu bukan fantasi. Dan dengan mengejutkan, Eri menjelaskan bahwa dia adalah memang seorang vampir. Buktinya dia masih ada di ruangan itu dan masih di usia yang sangat muda, sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Kemudian Yuta berkata tidak mungkin, karena Eri yang ia kenal sudah mati, dan bahkan Yuta yang merekam kematiannya. Eri menjawab, itu benar, tetapi dia mati di pikiran saja. Eri menjelaskan manusia memiliki penyimpanan terbatas sama seperti hard drive. Setelah 200 tahun, otak manusia akan terisi sampai meledak dan membunuh mereka sama seperti Eri yang ada di film ini. Tetapi Eri menjelaskan bahwa dia yang asli saat ini adalah vampir, bukan seorang manusia. Jadi selama jantungnya masih utuh, Eri tidak akan pernah mati. Eri bercerita dia terlahir kembali setelah 3 hari kematiannya. Dengan keadaan semua ingatannya hilang. Yuta hanya menatapnya kebingungan. Eri melanjutkan bahwa Eri yang sebelumnya meninggalkan sebuah surat tentang bagaimana cara hidup Eri yang dulu. Dia kehilangan ingatannya dan selalu memulai kehidupan baru seperti sekarang yang Eri lakukan. Kemudian Yuta bilang, ini seperti cerita dari suatu film. Eri menjawab, tentu saja kali ini Eri punya sesuatu yang lebih daripada surat, yaitu film yang telah ditinggalkan oleh mereka untuk hari yang sekarang. Eri menjelaskan bahwa film ini memberitahu dia bagaimana sosok Eri sebelumnya. Kemudian Yuta merenung, menunduk dan terdiam sesaat. Dia bertanya kepada Eri, apakah Eri bisa mengatasi tentang satu hal? Bahwa Eri tahu semua orang terdekatnya akan mati sebelum dirinya. Bisa jadi orang tua Eri, temannya, dan orang-orang kesayangannya. Dengan melihat mereka semua mati, bukankah hidup seperti itu mengarahkan seseorang kepada keputusasaan? Eri pun berkata, mungkin Eri yang dulu penuh dengan keputusasaan. Tetapi sekarang baik-baik saja. Eri melanjutkan bahwa dia bisa melihat Yuta setiap kali dia menonton filmnya. Tak peduli seberapa banyak pun Eri melupakan Yuta, namun Eri akan terus kembali mengingatnya lagi dan lagi. Bukankah itu indah? Yuta menjawab benar. Kemudian Eri mengulangi perkataan yang sama seperti Eri biasanya. Dia tidak menyukai orang yang berbicara saat film berlangsung. Jadi jika Yuta tidak ingin duduk, dia mempersilahkan Yuta untuk melakukan apa yang dia putuskan. Kemudian Yuta dengan sangat sedih membuka pintu dan berkata, "Selamat tinggal." Eri pun menjawab, "Ya, selamat tinggal." Yuta melangkah pergi dari ruangan itu, semakin menjauh, dan dia berkata, setelah kejadian itu, Yuta dan Eri tidak akan pernah bertemu lagi. Yuta akhirnya mengerti mengapa dia terus merubah film itu berkali-kali, sambil mengingat di mana Eri berkata, ini kurang sedikit rasa fantasi. Yuta pun tersenyum sambil melihat gedung itu, dan berbalik arah dengan gedung yang meledak hebat.